Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama dari mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk video pertama kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan instalasi sistem operasi jaringan menggunakan Linux Debian 10 yang bisa kalian download di situs resmi debian.org. Untuk melakukan instalasi sistem operasi jaringan, saya akan menggunakan virtual machine, yaitu menggunakan VirtualBox Manager. Langsung saja kita ke proses instalasi. Masuk ke aplikasi Oracle VirtualBox. Setelah itu, jika muncul tampilan ini, saya akan perbesar terlebih dahulu. Untuk memulai, kalian bisa klik icon new, atau kalau bahasa Indonesia baru, itu klik. Beri nama operating system, saya beri nama Debian. Setelah itu, untuk machine folder, saya setting default. Untuk tipe Linux, untuk versi saya 64 bit. Kemudian next. Untuk RAM, saya tetap 1 GB. Perlu diperhatikan jangan sampai lebih dari warna hijau, karena ini batas maksimal dari RAM komputer kalian. Kemudian klik next. Untuk harddisk saya pilih yang kedua. Kemudian create. Setelah itu untuk tipe harddisk saya pilih yang pertama, DDI. Kemudian klik next. Setelah itu untuk storage saya pilih yang pertama, dynamically. Kemudian klik next. Untuk ukuran harddisk virtual saya setting ke 8 GB secara default. Kemudian create. Setelah itu kita atur network dan bootable serta memasukkan operating system Linux Debian 10. Caranya masuk ke menu setting. Setelah itu untuk mengatur urutan bootable, boot order, masuk ke sistem. Setelah itu floppy disk kita unchecklist karena saya tidak menggunakan floppy disk. Kemudian pindahkan ke bawah. Setelah itu kita masuk ke storage untuk memasukkan Linux Debian 10, operating system Linux Debian 10. Ini masih kosong. Kita masuk ke icon CD. Kemudian choose a disk file. Arahkan ke folder penyimpanan file ISO DPD kalian. Pilih yang DPD 1. Kemudian open. Setelah itu masuk ke network untuk mengatur jaringan supaya jaringan yang di komputer PC kalian tidak masuk ke VirtualBox. Saya pilih ke internal network atau bisa kalian pilih ke host only adapter. Kemudian klik OK. Setelah itu klik icon start untuk memulai. Saya akan coba perbesar, masuk ke menu view, kemudian scroll ke modul host tambah C atau Ctrl C. Kemudian maximize. Untuk proses pemilihan instalasi saya pilih yang kedua, menggunakan command line interface supaya cepat. Kemudian enter. Setelah itu untuk bahasa pilih English. Untuk country saya pilih Indonesia. Klik other karena tidak ada Indonesia. Kemudian masuk ke Asia. Setelah itu masuk ke Indonesia. Untuk local setting saya pilih United States. Kemudian untuk keymap to use pilih American English. Kalian bisa menggunakan panah atas, panah bawah, bahkan kiri kanan untuk melakukan atau pemilihan eksekusi.
Untuk melakukan eksekusi, kalian pilih enter atau tekan enter. Tunggu proses sampai dengan selesai. Setelah muncul tampilan ini yaitu configure the network, kita pilih continue. Ini dikarenakan karena pengaturan network kita menggunakan internal network. Kemudian continue. Setelah itu pilih yang terakhir, do not configure the network at this time. Kemudian enter. Itu kita masukkan hostname, saya beri nama Linux server. Kemudian continue. Root password saya setting 123. Continue. Untuk verifikasi password 123 sama. Continue. Untuk full name saya bukan nama saya. Kemudian continue. Untuk username saya tetap, kemudian continue. Untuk use of password saya masukkan 123 sama dengan hostname. Untuk verifikasi 123 kemudian continue. Untuk zona waktu saya pilih yang pertama karena saya berasal dari Jawa. Kemudian tunggu proses sampai dengan selesai. Setelah itu untuk metode partisi pilih yang pertama. Enter. Kemudian saya akan pilih yang pertama di satu partisi. Setelah itu finish partisi. Untuk rank the change to this pilih yes. Tunggu sampai dengan selesai. Jika muncul tampilan scan another CD or DVD, pilih no. Use a network mirror, pilih no. Tunggu proses install software selesai. Untuk partisipasi, pilih no. Untuk pemilihan software ketika diinstal, saya akan menggunakan standar sistem utility saja, karena nantinya kita akan coba membangun server sederhana, karena di mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu kita bagaimana membangun sebuah server serta memanajemen server itu sendiri. Untuk menghilangkan bintang, tekan spasi atau space pada keyboard. Kemudian print server juga kita hilangkan. Setelah itu continue. Untuk install the group bootloader, ini klik yes karena ini merupakan suatu hal yang penting. Kemudian yes. Untuk loader installation pilih yang kedua. Tunggu proses sampai dengan selesai. Maka instalasi berhasil atau selesai, kemudian klik continue. Tunggu proses reboot selesai. Jika sudah muncul tampilan ini berarti instalasi selesai. Dan masuk ke Linux server login. Kita coba login menggunakan username yang sudah kita buat sebelumnya pada proses instalasi. Masukkan password. Jangan khawatir jika ketika kalian memasukkan password tidak muncul, karena memang begitu. Kemudian enter. Untuk mematikan virtual machine ini, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian masukkan password dari hostname. Setelah itu ketikkan perintah init 0, enter. Maka virtual machine berhasil dimatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk
bagaimana proses instalasi Linux Debian 10 menggunakan command line interface. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi Linux Debian 10 menggunakan graphical user interface. Jika ada hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.